Salam jumpa kembali dalam pembelajaran literasi informasi. Dalam modul kali ini kita akan belajar bersama-sama penggunaan informasi secara etis dan legal. Nah, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari tindakan plagiat sebagai bukti bahwa kita menggunakan informasi secara etis dan legal. Dalam modul kali ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai, yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami apa itu definisi plagiarisme, kedua memahami sanksi plagiarisme, yang ketiga mengenali berbagai jenis plagiarisme, yang keempat menggunakan berbagai prinsip pencegahan plagiarisme, dan yang terakhir menggunakan format standar sitasi penulisan karya ilmiah. Mari kita mulai dengan definisi. Nah, menurut Oxford Dictionary, plagiarisme berasal dari kata plagiarius yang berarti penculikan atau kidnapper. Nah, artinya pencurian atau mengambil tanpa izin atau mengambil dengan paksa. Nah, dalam Black's Law Dictionary, plagiarisme berarti adanya pengambil alihan suatu tulisan atau gagasan orang lain untuk dijadikan miliknya. Jadi pada dasarnya, definisi plagiarisme ini adalah mengambil apa yang menjadi milik orang lain, kita jadikan menjadi milik kita. Nah, selain itu, tindakan pelanggaran karena mencuri karya cipta atau gagasan seseorang yang kemudian diakui sebagai miliknya sendiri. Jadi itulah plagiarisme. Nah, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dari Kemenhum dan HAM dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi karena sumbernya tidak disebutkan atau sumbernya tidak dicantumkan secara lengkap. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1, di sana definisi plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan secara tepat dan memadai sumbernya. Jadi plagiat itu kita mengambil karya orang lain, kita jadikan karya kita tanpa menyebut sumbernya. Kemudian ada 3 aspek penting yang tercakup dalam plagiarisme. Yang pertama yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, dilakukan sebagian atau keseluruhan. Yang ketiga, tidak memberikan sumber secara tepat dan memadai. Jadi kalaupun kita mengambil karya ilmiah orang lain dengan menulis citasinya atau sumbernya, tetapi salah dalam penulisannya, maka itu perbuatan yang tidak disengaja. Tapi itu juga termasuk plagiarisme atau plagiat. Kemudian dilakukan sebagian atau keseluruhan. Dan juga tidak memberikan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian sanksi plagiarisme. Sanksi akademik yang pertama, kemudian sanksi pidana, yang kedua, sanksi sosial yang ketiga, sanksi psikologis yang keempat. Jadi ada 4 sanksi ketika saudara melakukan tindakan plagiarisme. Sanksi akademik,
sanksi pidana, sanksi sosial, sanksi psikologis. Apa saja itu? Contohnya, ada seorang yang bernama Karl Theodor zu Guttenberg. Dia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan Jerman, serta ditariknya gelar doktor yang pernah diraihnya dari Fakultas Hukum University of Beirut. Jadi ini laporan dari Reuters dan Gracia Cabrero tahun 2016. Seorang Perdana Menteri atau seorang Menteri Pertahanan Jerman. Kemudian di Indonesia ada juga masalah yang sama, terjadi di sejumlah perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, yang melibatkan sejumlah mahasiswa, dosen, guru besar yang memiliki kedudukan tinggi di pemerintahan. Jadi ada juga terjadi di Indonesia tindakan plagiat. Kemudian sanksi akademik. Sanksi akademik berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 42 Ayat 3, ijazah dan gelar seseorang akan dicabut oleh perguruan tinggi bila kedapatan melakukan penciplakan atau plagiat dalam karya ilmiahnya. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat 1 sampai 2 mengenai tahapan sanksi akademik yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan yang melakukan plagiat. Jenis sanksi mulai dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, pembatalan nilai, penundaan pangkat dan jabatan, pencabutan hak, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, sampai pembatalan ijazah. Itu adalah sanksi-sanksi akademik. Kemudian sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70, dikatakan di sana bahwa plagiator atau orang yang melakukan plagiat akan dipidana penjara maksimum 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112 berbunyi bahwa pelanggaran hak cipta bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Ini adalah sanksi pidana, baik berdasarkan sistem undang-undang pendidikan maupun undang-undang hak cipta. Kemudian kita lihat sanksi sosial dan psikologis. Apa sih sanksi sosial dan psikologis yang didapat oleh orang yang melakukan plagiat? Pertama, dia pasti akan mengalami tekanan ya. Karena berita sebagai plagiator tersebar di masyarakat. Dia tidak akan dihargai, dihormati di kalangan rekan sejawat dan seprofesi. Bahkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, kita masuk pada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiat yang berkaitan dengan moral etika. Yang kedua, plagiat yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang kaidah penulisan ilmiah standar. Nah, pertama berkaitan dengan moral etika. Menulis atau membuat karya untuk kepentingan orang lain karena dibayar atau jadi ghostwriter. Terjadi jual beli naskah. Dan itu ada ya di Indonesia. Banyak orang melakukan jual beli naskah skripsi. Kemudian menggunakan seluruh karya orang lain seolah karyanya sendiri atau copy paste. Nah, dalam
The Christian Century, Pastor resign after admitting plagiarism 2024 disebutkan bahwa seorang hamba Tuhan dari kini United Church of Christ New Hampshire, Robert C. Halm, dia kedapatan mengambil seluruh khotbah dari internet dan menyajikannya seolah karyanya sendiri. Jadi, dia dianggap melakukan plagiat. Melalui copy paste. Khotbah dari internet, dia ambil, dia khotbahkan, seolah-olah itu adalah khotbahnya sendiri karena tidak mencantumkan atau memberitahu sumbernya. Kemudian masih berkaitan dengan etika. Mengubah sebagian kata-kata atau gagasan seseorang tanpa menuliskan sumbernya. Jadi kita tetap harus menggunakan atau menuliskan sumber walaupun kita sudah melakukan paraphrase atau parafrase. Kemudian menggunakan data fiktif atau pemalsuan data dalam penulisan karya. Nah, ini plagiat menggunakan data fiktif. Kemudian, plagiarisme karya sendiri. Artinya, karena dia sudah pernah menulis karya ilmiah sebelumnya, dia mengambil lagi hasil karya itu dan dia buat lagi karya yang baru berdasarkan karya itu tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi itu terhitung sebagai plagiarisme karya sendiri. Nah, hal ini bisa terjadi karena pengarang berpendapat tidak perlu memberikan sitasi untuk karyanya sendiri walau pernah diterbitkan. Yang kedua, berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang kaidah standar penulisan ilmiah standar. Yang pertama, jenis plagiarisme yang dapat diatasi melalui pengajaran di kelas atau pelatihan adalah sebagai berikut. Terlalu banyak mengutip atau meniru sehingga batasan orisinalitas karya menjadi tidak jelas. Umumnya, jumlah total kutipan yang diperbolehkan maksimum 20%. Kemudian yang berikut adalah menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa menyebut sumbernya. Yang ketiga, tidak jelasnya batas bagian yang dikutip, seperti tidak mencantumkan tanda petik pada kalimat yang dikutip langsung dari suatu sumber. Tidak jelas batasan parafrase karena terlalu mirip aslinya. Misalnya seperti ini. Subbenua India terletak di Asia Selatan antara Pakistan, Cina, dan Nepal. Parafrase yang kurang tepat itu bisa seperti ini. Subbenua India berlokasi di Asia Selatan antara Pakistan, Cina, dan Nepal. Jadi hanya mengganti satu kata terletak diganti dengan berlokasi. Jadi parafrase ini kurang tepat. Sedangkan parafrase yang tepat adalah Pakistan, Cina, dan Nepal berbatasan dengan subbenua India. Selanjutnya, jenis plagiarisme yang bisa diatasi dengan menggunakan generator sitasi dan bibliografi online, yaitu adanya perbedaan jumlah sitasi dalam teks dan daftar pustaka atau daftar referensi. Ini yang biasa kita temukan dalam ujian judul skripsi ataupun ujian proposal, karena jumlah sitasi dengan daftar pustaka itu berbeda. Yang berikut tidak lengkap dalam penulisan daftar pustaka atau daftar referensi. Jadi namanya
disingkat ataupun tidak ada penerbitnya dan sebagainya. Kemudian tidak akurat dalam penulisan sitasi atau tidak tepat dalam penulisan sitasi. Nah, prinsip-prinsip pencegahan plagiarisme menurut Johannes Untoro Library tahun 2017, ketika kita menggunakan kutipan langsung, maka kita harus tahu bahwa kutipan langsung yaitu menyalin semua kata sama persis dengan sumber. Itu namanya kutipan langsung. Dan hal ini ditandai dengan tanda petik sebelum kutipan dan sesudah kutipan. Lebih besar 40 kata, maka paragraf gantung mencorok ke dalam tanpa tanda petik. Ini cara penulisannya. Kemudian sumber kutipan dicantumkan sesuai ketentuan sitasi yang digunakan. Dan di kampus kita itu menggunakan Turabian full note atau Chicago 16 full note. Nah, prinsip-prinsip ini kita perlu pelajari bahwa untuk mencegah plagiarisme, maka prinsip 80-20 harus ditegakkan. Tujuan orisinalitas suatu karya terjaga dengan kutipan langsung maksimal 20%. Yang bisa dikutip langsung itu teori, definisi, konsep, proses, pernyataan, fakta, data angka, tahun kurun waktu atau timeline-nya. Batas kutipan yang diambil dari satu karya atau satu buku atau satu jurnal itu maksimal 10% sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa total halaman yang juga bisa dikopi hanya maksimal 10%. Nah, membuat parafrase yang baik dengan metode batulis atau disingkat dari baca, tutup, tulis. Jadi metode batulis. Baca, tutup, tulis. Yaitu dengan cara mengungkapkan kembali esensi dan makna tulisan orang lain dalam kalimat sendiri. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, membaca teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat hal-hal yang penting seperti ide, konsep, kata kunci. Kemudian yang berikut, menutup teks tersebut. Setelah itu, menyatakan ulang makna teks yang telah dibaca dengan kalimat sendiri atau menuliskannya. Nah, cara penulisan ulang bisa dengan menggunakan nada kalimat pasif ataupun aktif. Struktur kalimat lebih pendek. Gunakan sinonim atau frasa berbeda, namun sama ide, sama dalam konsep dan kata kunci. Contoh di bawah ini dikutip dari buku Sepanjang Tahun Menelusuri Alkitab, Refleksi Harian dari Kejadian hingga Wahyu yang ditulis oleh John Stott pada halaman 206. Ini contoh yang orisinal. Margarita Lansky, novelis dan kritikus terkenal abad ke-20 berkebangsaan Inggris, tidak merahasiakan bahwa dia ateis. Tapi suatu hari dia membuat kejutan dengan belak-belakan mengatakan di televisi. Yang membuat saya paling iri hati terhadap orang Kristen adalah pengampunan mereka. Saya tidak punya siapa-siapa untuk diampuni. Dia benar. Pengampunan adalah jantung Injil. Dia harus ada untuk kehidupan dan kesehatan jiwa.
sama seperti makanan, harus ada untuk kehidupan dan kesehatan tubuh. Nah, bagaimana kita melakukan parafrase untuk paragraf ini? Maka paragraf ini diparafrase dengan cara kalimat seperti berikut. Salah satu yang membedakan kekristenan dan ateisme yaitu pengampunan yang diberikan Yesus Kristus bagi umatnya. Sebagai pusat pemberitaan Injil, pengampunan adalah kebutuhan utama dalam kehidupan rohani manusia. Pengakuan tersebut disampaikan secara terus terang oleh novelis dan kritikus Inggris abad ke-20 yang juga seorang ateis, Margarita Laski. Stott 2010 halaman 26. Jadi ketika kita membaca suatu paragraf yang orisinal, kita bisa melakukan parafrase dengan cara seperti ini. Kalau pertama dia memulai dengan nama orang, sedangkan ketika diparafrase itu dibuat kalimat menjadi kalimat pasif, nama orang di paling terakhir. Kemudian berikut prinsip-prinsipnya yaitu menghindari atau membatasi sumber-sumber informasi internet yang berasal dari blog karena diragukan masalah keotentikannya, ataupun Wikipedia karena dalam penanggung-jawabannya itu tidak dikenali dengan jelas. Kemudian situs lainnya seperti yang berdomain.com, .net, .biz itu perlu seleksi domain site. Dan kemudian menggunakan alat bantu sitasi. Nah, ini ada beberapa alat bantu sitasi atau reference manager. Yang pertama adalah BibMe, ya. Ini URL-nya. Kemudian Sitefast, ini URL-nya, sitefast.com. Kemudian EasyBib, easybib.com. Kemudian reference manager Mendeley, mendeley.com. Zotero, zotero.org. Cite this for me, citethis4me.com. Jadi, ini beberapa alat bantu sitasi. Yang dikenal di kampus kita adalah Mendeley dan Zotero. Kemudian ini 3 contoh format sitasi standar Indonesia, internasional. Format sitasi hasil pencarian melalui BibMe untuk ISBN 0310231132. Kalau pakai style APA atau apa, begini cara penulisannya. Dimulai dengan nama, tahun, kemudian judulnya, setelah itu nama kota penerbit, kemudian penerbitnya. Kalau menggunakan style Chicago atau Turabian, menggunakan nama penulis yang ditulis secara penuh, tidak disingkat seperti mode apa. Kemudian judul buku, kemudian kota, kemudian nama penerbitnya, dan juga diakhiri dengan tahun. MLA juga seperti ini. Dia disingkat namanya penulis ya. Kalau tadi masih ada 2 nama, kalau di sini sudah et al. Kemudian judul bukunya, kemudian setelah itu kota di mana tempat terbit, kemudian penerbitnya, setelah itu tahun terbit. Ini contoh format sitasi standar internasional. Dan kita biasa menggunakan Chicago dan juga Turabian. Kemudian berikut alat bantu parafrase online. Jadi ada beberapa alat bantu yang bisa menolong kita untuk mengerjakan parafrase. Dan secara online ada yang namanya Spinner, di Spinner ID.
Kemudian ada, ini caranya ya, maaf. Ya, tinggal masukkan saja paragraf yang akan kita mau gunakan untuk parafrase, kemudian kita klik separate and rewrite, ya, ditulis kembali atau kita lakukan parafrase, maka dia akan muncul di sebelah sini. Kemudian ini ada 12 website spinning text ya, yang akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kita bisa menulis kembali paragraf-paragrafnya dengan batas kata ya. Ini dari YouTube ya, sumbernya dari YouTube. Kemudian ada readparaphrase.tools.com ya, hampir sama dengan spinner tadi. Bisa menggunakan refresh.tools.com. Kemudian bisa juga menggunakan paraphrasingtool.com. Seperti ini. Kita masukkan paragraf yang akan kita parafrase di sebelah kiri dan akan muncul hasilnya di sebelah kanan. Kemudian alat untuk mengecek tingkat similaritas atau kesamaan tulisan secara online itu biasa menggunakan Turnitin dari turnitin.com atau juga bisa plagiarism checker. Tergantung mana yang kita gunakan ya, yang kita langgan. Karena biasanya ini berlangganan. Ini Turnitinnya tampilannya. Kalau ini tampilan dari online plagiarism atau plagiarism checker. Ini referensi dari yang kita pelajari pada siang hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran literasi informasi. Dalam modul kali ini kita akan belajar bersama-sama penggunaan informasi secara etis dan legal. Nah, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari tindakan plagiat sebagai bukti bahwa kita menggunakan informasi secara etis dan legal. Dalam modul kali ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai, yaitu yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami apa itu definisi plagiarisme, kedua, memahami sanksi plagiarisme, yang ketiga, mengenali berbagai jenis plagiarisme, yang keempat, menggunakan berbagai prinsip pencegahan plagiarisme, dan yang terakhir, menggunakan format standar sitasi penulisan karya ilmiah. Mari kita mulai dengan definisi. Nah, menurut Oxford Dictionary, plagiarisme berasal dari kata plagiarius yang berarti penculikan atau kidnapper. Nah, artinya pencurian atau mengambil tanpa izin atau mengambil dengan paksa. Nah, dalam Black's Law Dictionary, plagiarisme berarti adanya pengambil alihan suatu tulisan atau gagasan orang lain untuk dijadikan miliknya. Jadi pada dasarnya, definisi plagiarisme ini adalah mengambil apa yang menjadi milik orang lain, kita jadikan menjadi milik kita. Nah, selain itu, tindakan pelanggaran karena mencuri karya cipta atau gagasan seseorang yang kemudian diakui sebagai miliknya sendiri. Jadi itulah plagiarisme. Nah, Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dari Kemenhum dan HAM dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta terjadi karena sumbernya tidak disebutkan atau sumbernya tidak dicantumkan secara lengkap. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1, di sana definisi plagiat adalah perbuatan secara sengaja
atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan secara tepat dan memadai sumbernya. Jadi plagiat itu kita mengambil karya orang lain, kita jadikan karya kita tanpa menyebut sumbernya. Kemudian ada 3 aspek penting yang tercakup dalam plagiarisme. Yang pertama yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua, dilakukan sebagian atau keseluruhan. Yang ketiga, tidak memberikan sumber secara tepat dan memadai. Jadi kalaupun kita mengambil karya ilmiah orang lain dengan menulis citasinya atau sumbernya, tetapi salah dalam penulisannya, maka itu perbuatan yang tidak disengaja. Tapi itu juga termasuk plagiarisme atau plagiat. Kemudian dilakukan sebagian atau keseluruhan. Dan juga tidak memberikan sumber secara tepat dan memadai. Kemudian sanksi plagiarisme. Sanksi akademik yang pertama, kemudian sanksi pidana yang kedua, sanksi sosial yang ketiga, sanksi psikologis yang keempat. Jadi ada 4 sanksi ketika saudara melakukan tindakan plagiarisme. Sanksi akademik, sanksi pidana, sanksi sosial, sanksi psikologis. Apa saja itu? Contohnya, ada seorang yang bernama Karl Theodor zu Guttenberg. Dia harus mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Pertahanan Jerman, serta ditariknya gelar doktor yang pernah diraihnya dari Fakultas Hukum University of Beirut. Jadi ini laporan dari Reuters dan Gracia Cabrero tahun 2016. Seorang Perdana Menteri atau seorang Menteri Pertahanan Jerman. Kemudian di Indonesia ada juga masalah yang sama terjadi di sejumlah perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta yang melibatkan sejumlah mahasiswa, dosen, guru besar yang memiliki kedudukan tinggi di pemerintahan. Jadi ada juga terjadi di Indonesia tindakan plagiat. Kemudian sanksi akademik. Sanksi akademik berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 42 Ayat 3, ijazah dan gelar seseorang akan dicabut oleh perguruan tinggi bila kedapatan melakukan penciplakan atau plagiat dalam karya ilmiahnya. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 12 Ayat 1 sampai 2 mengenai tahapan sanksi akademik yang diberikan kepada mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan yang melakukan plagiat. Jenis sanksi mulai dari teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak, pembatalan nilai, penundaan pangkat dan jabatan, pencabutan hak, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, sampai pembatalan ijazah. Itu adalah sanksi-sanksi akademik. Kemudian sanksi pidana. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 70 dikatakan di sana bahwa plagiator atau orang yang melakukan plagiat akan dipidana penjara maksimum 2 tahun
dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Sedangkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112 berbunyi bahwa pelanggaran hak cipta bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Ini adalah sanksi pidana, baik berdasarkan sistem undang-undang pendidikan maupun undang-undang hak cipta. Kemudian kita lihat sanksi sosial dan psikologis. Apa sih sanksi sosial dan psikologis yang didapat oleh orang yang melakukan plagiat? Pertama, dia pasti akan mengalami tekanan ya, karena berita sebagai plagiator tersebar di masyarakat. Dia tidak akan dihargai, dihormati di kalangan rekan sejawat dan seprofesi. Bahkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Nah, kita masuk pada jenis-jenis plagiarisme. Yang pertama, plagiat yang berkaitan dengan moral etika. Yang kedua, plagiat yang berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang kaidah penulisan ilmiah standar. Nah, pertama berkaitan dengan moral etika. Menulis atau membuat karya untuk kepentingan orang lain karena dibayar atau jadi ghostwriter. Terjadi jual beli naskah. Dan itu ada ya di Indonesia. Banyak orang melakukan jual beli naskah skripsi. Kemudian menggunakan seluruh karya orang lain seolah karyanya sendiri atau copy paste. Nah, dalam The Christian Century, Pastor resign after admitting plagiarism 2024 disebutkan bahwa seorang hamba Tuhan dari kini United Church of Christ New Hampshire, Robert C. Ham, dia kedapatan mengambil seluruh khotbah dari internet dan menyajikannya seolah karyanya sendiri. Jadi, dia dianggap melakukan plagiat. Melalui copy paste. Khotbah dari internet, dia ambil, dia khotbahkan, seolah-olah itu adalah khotbahnya sendiri karena tidak mencantumkan atau memberitahu sumbernya. Kemudian masih berkaitan dengan etika. Mengubah sebagian kata-kata atau gagasan seseorang tanpa menuliskan sumbernya. Jadi kita tetap harus menggunakan atau menuliskan sumber walaupun kita sudah melakukan paraphrase atau parafrase. Kemudian menggunakan data fiktif atau pemalsuan data dalam penulisan karya. Nah, ini plagiat menggunakan data fiktif. Kemudian plagiarisme karya sendiri. Artinya karena dia sudah pernah menulis karya ilmiah sebelumnya, dia mengambil lagi hasil karya itu dan dia buat lagi karya yang baru berdasarkan karya itu tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi itu terhitung sebagai plagiarisme karya sendiri. Nah, hal ini bisa terjadi karena pengarang berpendapat tidak perlu memberikan sitasi untuk karyanya sendiri walau pernah diterbitkan. Yang kedua, berkaitan dengan kurangnya pemahaman tentang kaidah standar penulisan ilmiah standar. Yang pertama, jenis plagiarisme yang dapat diatasi melalui pengajaran di kelas atau pelatihan adalah sebagai berikut. Terlalu banyak mengutip atau meniru sehingga batasan orisinalitas karya menjadi tidak jelas. Umumnya, jumlah total kutipan yang diperbolehkan maksimum 20%.
Kemudian yang berikut adalah menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain tanpa menyebut sumbernya. Yang ketiga, tidak jelasnya batas bagian yang dikutip, seperti tidak mencantumkan tanda petik pada kalimat yang dikutip langsung dari suatu sumber. Tidak jelas batasan parafrase karena terlalu mirip aslinya. Misalnya seperti ini. Subbenua India terletak di Asia Selatan antara Pakistan, Cina, dan Nepal. Parafrase yang kurang tepat itu bisa seperti ini. Subbenua India berlokasi di Asia Selatan antara Pakistan, Cina, dan Nepal. Jadi hanya mengganti satu kata terletak diganti dengan berlokasi. Jadi parafrase ini kurang tepat. Sedangkan parafrase yang tepat adalah Pakistan, Cina, dan Nepal berbatasan dengan subbenua India. Selanjutnya, jenis plagiarisme yang bisa diatasi dengan menggunakan generator sitasi dan bibliografi online, yaitu adanya perbedaan jumlah sitasi dalam teks dan daftar pustaka atau daftar referensi. Ini yang biasa kita temukan dalam ujian judul skripsi ataupun ujian proposal, karena jumlah sitasi dengan daftar pustaka itu berbeda. Yang berikut tidak lengkap dalam penulisan daftar pustaka atau daftar referensi. Jadi namanya disingkat ataupun tidak ada penerbitnya dan sebagainya. Kemudian tidak akurat dalam penulisan sitasi atau tidak tepat dalam penulisan sitasi. Nah, prinsip-prinsip pencegahan plagiarisme menurut Johannes Untoro Library tahun 2017, ketika kita menggunakan kutipan langsung, maka kita harus tahu bahwa kutipan langsung yaitu menyalin semua kata sama persis dengan sumber. Itu namanya kutipan langsung. Dan hal ini ditandai dengan tanda petik sebelum kutipan dan sesudah kutipan. Lebih besar 40 kata, maka paragraf gantung mencorok ke dalam tanpa tanda petik. Ini cara penulisannya. Kemudian sumber kutipan dicantumkan sesuai ketentuan sitasi yang digunakan. Dan di kampus kita itu menggunakan Turabian full note atau Chicago 16 full note. Nah, prinsip-prinsip ini kita perlu pelajari bahwa untuk mencegah plagiarisme, maka prinsip 80-20 harus ditegakkan. Tujuan orisinalitas suatu karya terjaga dengan kutipan langsung maksimal 20%. Yang bisa dikutip langsung itu teori, definisi, konsep, proses, pernyataan, fakta, data angka, tahun kurun waktu atau timeline-nya. Batas kutipan yang diambil dari satu karya atau satu buku atau satu jurnal itu maksimal 10% sesuai Undang-Undang Hak Cipta, bahwa total halaman yang juga bisa dikopi hanya maksimal 10%. Nah, membuat parafrase yang baik dengan metode batulis atau disingkat dari baca, tutup, tulis. Jadi metode batulis. Baca, tutup, tulis.
yaitu dengan cara mengungkapkan kembali esensi dan makna tulisan orang lain dalam kalimat sendiri. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, membaca teks secara keseluruhan. Kedua, mencatat hal-hal yang penting seperti ide, konsep, kata kunci. Kemudian yang berikut, menutup teks tersebut. Setelah itu, menyatakan ulang makna teks yang telah dibaca dengan kalimat sendiri atau menuliskannya. Nah, cara penulisan ulang bisa dengan menggunakan nada kalimat pasif ataupun aktif. Struktur kalimat lebih pendek. Gunakan sinonim atau frasa berbeda, namun sama ide, sama dalam konsep dan kata kunci. Contoh di bawah ini dikutip dari buku Sepanjang Tahun Menelusuri Alkitab, Refleksi Harian dari Kejadian hingga Wahyu yang ditulis oleh John Stott pada halaman 206. Ini contoh yang orisinal. Margarita Lansky, novelis dan kritikus terkenal abad ke-20 berkebangsaan Inggris, tidak merahasiakan bahwa dia ateis. Tapi suatu hari dia membuat kejutan dengan belak-belakan mengatakan di televisi. Yang membuat saya paling iri hati terhadap orang Kristen adalah pengampunan mereka. Saya tidak punya siapa-siapa untuk diampuni. Dia benar. Pengampunan adalah jantung Injil. Dia harus ada untuk kehidupan dan kesehatan jiwa. Sama seperti makanan, harus ada untuk kehidupan dan kesehatan tubuh. Nah, bagaimana kita melakukan parafrase untuk paragraf ini? Maka paragraf ini diparafrase dengan cara kalimat seperti berikut. Salah satu yang membedakan kekristenan dan ateisme yaitu pengampunan yang diberikan Yesus Kristus bagi umatnya. Sebagai pusat pemberitaan Injil, pengampunan adalah kebutuhan utama dalam kehidupan rohani manusia. Pengakuan tersebut disampaikan secara terus terang oleh novelis dan kritikus Inggris abad ke-20 yang juga seorang ateis, Margarita Lansky. Stott 2010 halaman 26. Jadi ketika kita membaca suatu paragraf yang orisinal, kita bisa melakukan parafrase dengan cara seperti ini. Kalau pertama dia memulai dengan nama orang, sedangkan ketika diparafrase itu dibuat kalimat menjadi kalimat pasif, nama orang di paling terakhir. Kemudian berikut prinsip-prinsipnya yaitu menghindari atau membatasi sumber-sumber informasi internet yang berasal dari blog karena diragukan masalah keotentikannya, ataupun Wikipedia karena dalam penanggung-jawabannya itu tidak dikenali dengan jelas. Kemudian situs lainnya seperti yang berdomain.com, .net, .biz itu perlu seleksi domain site. Dan kemudian menggunakan alat bantu sitasi. Nah, ini ada beberapa alat bantu sitasi atau reference manager. Yang pertama adalah BibMe, ya. Ini URL-nya. Kemudian Sitefast, ini URL-nya, sitefast.com. Kemudian EasyBib, easybib.com. Kemudian reference manager Mendeley, mendeley.com. Zotero, zotero.org. Cite this for me, citethis4me.com. Jadi, ini beberapa alat bantu sitasi. Yang dikenal di kampus kita adalah Mendeley dan
Soter. Kemudian ini 3 contoh format sitasi standar Indonesia internasional. Format sitasi hasil pencarian melalui BIPMI untuk ISBN 0310231132. Kalau pakai style APA atau apa, begini cara penulisannya. Dimulai dengan nama, tahun, kemudian judulnya, setelah itu nama kota penerbit, kemudian penerbitnya. Kalau menggunakan style Chicago atau Turabian, menggunakan nama penulis yang ditulis secara penuh, tidak disingkat seperti mode apa. Kemudian judul buku, kemudian kota, kemudian nama penerbitnya, dan juga diakhiri dengan tahun. MLA juga seperti ini. Dia disingkat namanya penulis ya. Kalau tadi masih ada 2 nama, kalau di sini sudah et al. Kemudian judul bukunya, kemudian setelah itu kota di mana tempat terbit, kemudian penerbitnya, setelah itu tahun terbit. Ini contoh format sitasi standar internasional. Dan kita biasa menggunakan Chicago dan juga Turabian. Kemudian berikut alat bantu parafrase online. Jadi ada beberapa alat bantu yang bisa menolong kita untuk mengerjakan parafrase. Dan secara online ada yang namanya Spinner, di Spinner ID. Kemudian ada, ini caranya ya, maaf. Ya, tinggal masukkan saja paragraf yang akan kita mau gunakan untuk parafrase, kemudian kita klik separate and rewrite, ya, ditulis kembali atau kita lakukan parafrase, maka dia akan muncul di sebelah sini. Kemudian ini ada 12 website spinning text ya, yang akan memperlihatkan kepada kita bagaimana kita bisa menulis kembali paragraf-paragrafnya dengan batas kata, ya. Ini dari YouTube, ya, sumbernya dari YouTube. Kemudian ada reparaphrasetoolls.com, ya, hampir sama dengan Spinner tadi, bisa menggunakan refresh.tools.com. Kemudian bisa juga menggunakan paraphrasingtool.com, seperti ini. Kita masukkan paragraf yang akan kita parafrase di sebelah kiri dan akan muncul hasilnya di sebelah kanan. Kemudian alat untuk mengecek tingkat similaritas atau kesamaan tulisan secara online, itu biasa menggunakan Turnitin dari turnitin.com atau juga bisa plagiarism checker. Tergantung mana yang kita gunakan ya, yang kita langgan. Karena biasanya ini berlangganan. Ini Turnitinnya tampilannya. Kalau ini tampilan dari online plagiarism atau plagiarism checker. Ini referensi dari yang kita pelajari pada siang hari ini. Sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Terima kasih.